Kita lanjutkan perbincangan. Kang Pipin melanjutkan pertanyaan tadi. Pertimbangan-pertimbangan PKS sendiri akhirnya juga bertemu dengan PSI. Bahkan ada kerjasama di Lebak Banten, penjajakan di Bekasi, dan rencananya tadi kalau kata Mas Ipang bahwa okelah di Jakarta aman maju, nanti di Jawa Tengah PKS mendorong Kaisang yang maju. Ya, pertama kita memandang bahwa pilkada itu sebagai relaksasi politik dari ketegangan pilpres. Itu poin penting ya, bahwa kita misalnya bisa berbeda di pusat, tetapi di daerah bisa saling silaturahim, bisa saling bekerja sama. Dan kita tunjukkan itu ke semua partai politik. Sebelumnya kami menerima Perindo, kemarin kami menerima PSI gitu ya. Dan sebelumnya kita juga keliling ke Nasdem, ke PKB ya, dan ke partai-partai yang lain, termasuk ke PDIP gitu. Jadi bagi kami ya pilkada ini momen untuk membangun silaturahim itu, bahwa sebagai partai Islam, silaturahim itu keutamaannya sangat besar. Dan ketika kami ada peluang bahwa siapapun, dan PKS tidak pernah menutup diri dengan siapapun, itu yang paling penting. Karena apa? Kita ini kalau mau membangun bangsa ya harus bareng-bareng. Ya. Kalau kita tidak bisa bekerja sama secara keseluruhan, jangan membuang keseluruhan. Jadi ambil ketika bisa bekerja sama di Lebak, Banten dan sebagainya, kita ambil kerjasama itu. Jadi poin utamanya itu. Dan yang kedua, tentu kita melihat ya setiap daerah ini punya basisnya masing-masing. Ya. Kami misalnya punya basis di Jawa Barat dan di DKI misalnya. Wajar kalau misalnya kami berharap bahwa kader PKS memang yang menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerahnya. Tetapi ketika kami melihat misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya, di situ ada basisnya PDIP, basisnya PKB ya. Tentu kami menghormati itu. Itu sebagai fatsun politik dan kami saling memahami itu. Jadi ketika kami menyodorkan misalnya di Jakarta Pak Anies dan Pak Sohibul Iman, wajar, dan partai yang lain juga dalam komunikasi politik. Jadi bukan sombong lah, maksudnya begitu ya. Bukan sombong ya. Dan kami menghormati apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa sebaiknya Pak Presiden PKS misalnya sampai saat ini 18 kursi. Pak Presiden PKS memang ditugaskan untuk memimpin pemenangan pilkada se-Indonesia. Kecuali nanti ada tugas lain. Dan bagi beliau yang paling penting tadi membuka keran-keran komunikasi itu. Dan kami sangat bersyukur sebetulnya ruang komunikasi itu terbuka. Ya, salah satunya dengan PSI. Perindo juga begitu. Jadi kami sangat bersyukur dan mengapresiasi ya teman-teman yang melirik PKS karena punya basis suara, punya mesin partai yang itu efektif untuk pemenangan pilkada ke depan. Tapi tertangkap juga nggak sih oleh PKS pada saat Ketua Umum PSI Kaisang itu menyebutkan Presiden PKS aja nih ya, maju, sudah cukup. Itu sebetulnya sih sindiran mungkin ya, asal bukan Anies gitu, maksudnya mungkin buat Jakarta gitu. Secara rasional memang itu yang harus disampaikan ya. Tetapi kami harus sampaikan bahwa secara rasional juga ya, bagi hitungan-hitungan kami, kalau misalnya tokoh kami yang dimajukan, kita melihat bahwa selama ini hubungan PKS dengan Pak Anies baik gitu. Sejak Pilkada 2017 di DKI, beliau punya rekam jejak baik di DKI ya, punya prestasi luar biasa. Kemudian kami mengusung beliau di DKI, elektabilitasnya belum ada loh. Satu calon gubernur adalah mantan calon presiden. Popularitasnya sudah paling mentok, elektabilitasnya juga tertinggi. Tapi yang sering ngegonggongin itu kan ya ini gitu. Nah, tentu kami ya solusinya apa? Memasangkan gubernur dan wakil gubernurnya. Gubernurnya silakan Mas Anies yang diusung mungkin ya. Sementara ini Nasdem, PKB dan PDIP misalnya mau menyodorkan Pak Anies Baswedan. Nah, kami menyodorkan wakilnya dari PKS. Kenapa? Kami sebagai pemenang pemilu. Kenapa juga kami sampaikan bahwa rekam jejak Pak Sohibul Iman ini tangan dingin, orang punya prestasi, punya nama sebagai mantan rektor Paramadina, sebagai mantan wakil ketua DPR RI, S1, S2, S3-nya dari Jepang, dan memiliki etos kerja yang baik ketika diberikan tugas selalu well dan itu adalah kelebihan yang kami sampaikan bahwa ini bukan ecek-ecek. Jadi ini adalah tokoh PKS yang disodorkan kepada partai politik bahwa peluang menangnya besar dan peluang untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta juga besar. Jadi kami tidak menghendaki seperti beli kucing dalam karung. Bagi kami warga Jakarta tuh berhak untuk mendapatkan gubernur dan wakil gubernur yang terbaik. Jadi harga mati ya aman ya untuk PKS ya di Jakarta. Jadi bagi kami bukan dikatakan harga mati itu bahwa seolah-olah tidak akan berubah. Bagi kami ya tidak boleh di antara kita menolak
terlebih dahulu karena ini karena dari PKS kemudian dari Pak Anies satu rumput. Enggak, bagi kami saat ini kerja aja dulu. Kita ingin melihat bagaimana respon warga Jakarta terhadap dua sosok ini. Kalau diterima, masa elit nolak? Itu sebetulnya. Kami secara rasional kalau misalnya elektabilitas aman ini tinggi, kami yakin bahwa partai-partai akan menerima. Tapi sebelum itu kami berharap mudah-mudahan tidak ada penolakan. Dan inilah yang kami terus jalan komunikasi dan beberapa partai yang awalnya agak sedikit begini-begini kami sampaikan bahwa insya Allah kami optimis bisa memenangkan pasangan aman. Mas Uki, ini pada saat mendengar penjelasan Presiden Ahmad Saiku kemarin itu ada sedikit ini nggak sih? Kayak sombong banget sih, udah langsung ditutup pintunya, celahnya nggak ada sedikit pun kata dia. Saya nggak dengar suaranya ya. Halo, Mas Uki dengar saya? Halo. Ya, dengar. Sekarang sudah dengar ya. Silakan. Oke. Mas Uki, itu kemarin teman-teman PSI itu di kantor PKS tersinggung nggak sih dengan sudah ditutupnya gitu loh, oleh aman? Ini nggak bisa diganggu-gugat, malah diajak gitu loh untuk kalau mau gabung aja ayo gitu loh ibaratnya. Nggak ada yang harus merasa tersinggung ya, termasuk juga ketika PSI mengatakan bahwa Pak Saiku ini sudah lebih dari layak ya untuk maju sebagai gubernur, dan saya pikir ajakan PKS untuk bergabung mendukung aman ya itu merupakan gestur yang welcome, jadi nggak bisa dianggap sebagai sebuah sindiran ya, nggak bisa dianggap sebagai sebuah ego ya, itu adalah sebuah gestur yang welcome, yang katakanlah PKS di sini dengan tangan terbuka ya, juga menginginkan PSI untuk bergabung bersama PKS gitu. Sementara ya apa yang dikatakan oleh Mas Kaisang terkait dengan kapasitas Pak Saiku yang sudah berhasil memimpin PKS dalam beberapa tahun terakhir, bahkan di Jakarta melonjak suaranya. Ini juga sebagai sebuah pujian gitu. Adapun sebuah gurauan ya itu disampaikan ya oleh Sekjen PKS ya Pak Abu Bakar ya, mengatakan bahwa elektabilitas Mas Kaisang di Jawa Tengah itu ngeri bos, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin itu tidak ada sindir menyindir, tidak ada pamer ego ya, tidak ada aroma clash gitu ya di antara dua partai ini. Yang ada adalah persahabatan, yang ada adalah saling welcome, yang ada adalah gesturnya itu saling menunjukkan kita dengan yang lain, dalam hal ini PKS dengan PSI, PSI juga dengan PKS, ini adalah partai yang bersahabat. Dan kami ya PSI dengan PKS ya dalam percakapan tersebut mengatakan bahwa kolaborasi politik itu adalah sesuatu yang baik untuk tumbuh kembang bangsa ini, tumbuh kembang demokrasi, dan apa yang kita pertontonkan ke masyarakat ini adalah di luar konteks perdebatan kami, karena kami memiliki value politik atau ideologi politik yang berbeda ya antara PSI dengan PKS. Ternyata PSI dan PKS ini demi kepentingan bangsa ya, demi stabilitas nasional tetap bisa duduk bareng kok, tetap bisa ketawa-ketawa, tetap bisa saling puji ya. Ini sebenarnya dapat dilihat ke sana. Nah, terkait dengan koalisi ya misalnya, kami menyadari ya bahwa sebenarnya semenjak 2019 ya, bahkan ketika sekjen kami saat itu yaitu Bro Raja Juli Antoni mengatakan bahwa tidak mungkin kita berkoalisi dengan PKS, kami juga menyadari bahwa hal ini akan sulit diterapkan apabila kita berbicara soal pilkada gitu, karena sebenarnya sudah ada kok track recordnya ya bahwa PSI dan PKS itu berkoalisi di konteks-konteks daerah. Karena apa? Karena konfigurasi partai, konfigurasi koalisi ini di antara nasional dengan daerah itu memang berbeda, kedekatan tokohnya itu berbeda ya. Lalu juga kultur pemilihnya juga berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Berbeda. Baik Mas Uki, saya mau ke Mas Ipang. Mas Ipang, kalau sesuai judul kita nih, Kaisang kunjungi PKS, otak-atik koalisi. Nantinya akan bagaimana koalisinya ke depannya kalau dari sisi Mas Ipang? Karena kalau berbicara ngomong PSI kan nggak mungkin tidak berbicara mengenai Kim juga begitu ya? Iya, memang otak-atik koalisi ini kan masih cair ke depan ya, masih sangat dinamis ya, apalagi 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, karena memang banyak faktor variabelnya kan, ada memang soal racikan elektoral, kemudian soal mesin partai, soal sentimennya, kemudian soal historis ideologinya, termasuk juga kesamaan visi misi
program dan kinerja, termasuk juga soal apa terakhir itu orientasi tetap untuk mencari kekuasaan ya, orientasi untuk menang, untuk mendapatkan jabatan, itu orientasi lem atau based on dari koalisi gitu. Jadi apa yang disampaikan PKS saya pikir wajar-wajar, fair juga, partai pemenang kemudian nggak mengajukan calonnya itu musibah bagi partai. Karena apa? Tradisi partai kita meritokrasi kan mulai terganggu hari ini. Dikalahkan oleh sosok, oleh figur. Kemudian kader-kader partai mulai tersingkirkan. Hanya bicara soal bagaimana menang. Hasil survei itu hanya bisa memotret bagaimana menang. Tapi apakah pemimpin itu qualified, pemimpin itu punya strong leadership, pemimpin itu mampu mengatasi masalah? Belum tentu. Belum tentu linear. Antara tingkat orang populis, orang disukai, likability dengan orang dipilih, dengan kemampuan mengurai persoalan, permasalahan, belum tentu ketemu. Bisa. Makanya wajar kemudian banyak dalam hasil survei itu kita lihat, ini kok bisa-bisa tinggi nih, kenapa artis harus dipasang? Ini bukan soal artis itu mampu mengatasi masalah atau tidak, bukan soal artis itu dekat sama rakyat. Ini hanya soal popularitas. Sehingga ya partai memaksa diri untuk memaksakan dengan artis atau sosok public figure gitu. Karena center of kandidat. Karena base-nya adalah personalisasi kandidat. Jadi itu yang kemudian mengalahkan faktor-faktor variabel lain. Nah, oleh karena itu PKS biasanya memang persoalan challenge-nya adalah dia kekurangan sosok figur. Tapi dari segi kursi mesin berapa daerah unggul gitu. Makanya kekuatannya itu. Iya. Tapi ketika ada sosok kemudian ada mesin pengusung yang kuat, itu kan apalagi di basisnya misalnya PKS akan maju di Jawa Barat, kemudian di DKI atau di Jakarta sebagai basisnya, dan kemudian beliau apa yang dibilang Kang Pipin tahu diri lah soal Jawa Tengah, Jawa Timur itu bukan kandang mereka, juga tahu diri. Nah, PSI juga saya baca kan memang 8 kursi itu tidak bisa dianggap remeh juga PSI di Jakarta. Jadi melihat Jakarta bukan melihat Kaisangnya, tapi mesinnya ada gitu. Apalagi tadi yang dibilang Bang Ripadil kolamnya beda-beda. Misalnya kekuatan PSI kuat di Jakarta Barat, Jakarta Utara. Nah, PKS-nya kuat di Timur Selatan. Bisa melengkapi lah ya kalau di artinya Jakarta, paket komplementer, saling melengkapi, kolamnya beda gitu. Yang partai lain Jakarta Pusat berarti itu. Iya, partai lain Jakarta Pusat disisakan satu aja kan gitu. Oke lah, kita nantikan akan seperti apa ya Pilkada Jakarta dan juga wilayah lainnya. Terima kasih banyak Mas Ipang, Kang Pipin, dan juga Mas Uki sudah bergabung pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita nantikan apakah ada pertemuan selanjutnya begitu ya. Balas dong, antara PKS dan juga PSI, kan biasanya bertemunya nanti kebalikan ya. PKS yang mengunjungi PSI. Oke.